Jadi kalau kita biasanya hari Ahad diisi oleh kuliah subuh dari para ustaz yang ada di lingkungan kita, maka pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang masih kami rahasiakan. Nanti Bapak Ibu akan tahu ya. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami di sini menyampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, yang ketiga adalah materi inti, di mana materi ini akan membahas atau ada temanya bagaimana menjadi usaha muslim yang sukses dunia akhirat. Nah, itu materi yang TOP. Dan acara yang berikutnya yaitu penyerahan cenderamata, serta yang acara yang terakhir adalah penutup, dilanjutkan dengan acara sarapan bersama yang sudah disediakan oleh kru kami di restoran Masjid Al-Asri yang di depan. Nah, dan nanti kita nikmati bersama-sama yang kita lewatkan. Dan untuk mempersingkat waktu serta tidak memperpanjang acara, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah pada acara berikutnya yaitu sambutan tunggal dari Ketua Dewan Pengamanan Masjid Al-Asri. Beliau adalah Al-Ustaz Yan Sunandar SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para ulama, para kiai, para asatidz yang tadi bisa saya sebutkan satu persatu, kepada tamu undangan, ada perwakilan dari DMI Kuningan, alhamdulillah. Mohon maaf tidak bisa disebutkan semuanya. Kemudian pengisi acara kita, Bapak Haji Tatang, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Ini tamu-tamu dari luar, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Insyaallah semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa yang kami banggakan, seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berada di lingkungan perumahan Al-Asri yang sama-sama hadir di sini. Yang hadir alhamdulillah tidak hanya bapak-bapak, tidak hanya ibu-ibu, tetapi anak-anak juga luar biasa di generasi muda Islam yang khususnya ada di lingkungan perumahan Al-Asri. Mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Amin. Para tamu undangan yang saya hormati dan Allah muliakan, tentunya yang pertama tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita bisa melaksanakan seluruh aktivitas kita
yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang sudah kita laksanakan ataupun yang akan kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beriring salam juga tidak lupa semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan insyaallah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, dan kita berharap di hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mohon maaf sebelum acara inti ini panitia meminta ada sambutan dari ketua DKM. Ya, saya sebagai perwakilan yang mewakili amanah mengurus masjid yang ada di Perumahan Al Masri. Yang pertama mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para tamu undangan di lingkungan Perumahan Al Masri, Masjid Al Masri, yaitu tepatnya di Desa Gerba. Ini ada dua desa, Desa Gerba dan Kasturi. Alhamdulillah semuanya sudah bisa hadir pada pagi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Selanjutnya kami atas nama pengurus tentunya selain mengucapkan ucapan terima kasih atas kehadiran dari seluruh kaum muslimin dan muslimat, insya Allah mudah-mudahan acara pada pagi hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya kepada kita yang hadir maupun kepada masyarakat Perumahan Al Masri yang mendengarkan acara pada pagi hari ini. Yang selanjutnya atas nama pengurus DKM kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya tentunya dalam menyambut ataupun menerima kedatangan baik para jamaah, melayani jamaah ataupun menyambut para tamu pada pagi hari ini. Tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Inilah masjid kami yang ada di Perumahan Al Masri, walaupun tidak besar masjidnya, tapi mudah-mudahan makmur masjidnya. Amin. Mudah-mudahan jamaahnya semakin banyak, jamaahnya semakin berkah, semakin makmur, khususnya yang ada di lingkungan kita di Perumahan Al Masri. Selanjutnya acara pada pagi hari ini memang tadi disampaikan oleh pembawa acara agak sedikit berbeda dengan kuliah subuh sebelumnya, karena kita akan mendengarkan barangkali ilmu ataupun pengalaman-pengalaman dari salah satu pengusaha muslim yang sukses di Kabupaten Kuningan. Insya Allah kita akan mendengarkan beberapa ilmu ataupun cerita kesuksesan beliau, yaitu dari Bapak Haji Tatang. Insya Allah sebentar kita akan mendengarkan. Oleh karena itu dimohon mudah-mudahan semuanya tidak meninggalkan masjid ini sampai acara selesai. Barangkali itu sebagai prakata di awal, tidak panjang lebar karena waktu juga sudah semakin siang. Mari kita sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh pembicara pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Al-Ustaz yang sudah ada, yang telah menyampaikan sambutan mewakili dari kru pengurus Masjid Al-Asri. Dan kita akan sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu, yang dari tadi malam sudah kita rencanakan supaya bisa hadir. Sebelumnya saya sampaikan acara kali ini supaya lebih interaktif, maka kita akan dipandu oleh moderator. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu kita mengenal acara Mario Teguh Golden Way, itu kan dulu ada moderatornya.
Tapi yang sekarang moderatornya bukan yang itu. Sekarang moderatornya adalah Bapak Subaryadi Yusuf atau disingkat dengan SBY. Jadi supaya kita lebih interaktif dan lebih santai. Dan yang akan menjadi pemateri kita pada kesempatan hari ini adalah Bapak Haji Tatang Suharta. Dan marilah kita simak bersama-sama kepada Bapak Yusuf dan Bapak Haji Tatang. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan ridhonya pada suasana pagi yang sejuk ini. Dan insya Allah berkhidmat kita dapat bertemu muka bertatap wajah, bersilaturahmi, mempertahankan silaturahmi pada pagi ini. Semoga silaturahmi kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sebenarnya nyambung bahasa yang kemarin yang Salawat dan salam semoga tetap tercurah kan ada sponsorshipnya. Nah cuma kan waktu itu tentang Muhammad sallallahu alaihi kehadiran wasallam belum bisa, kepada jadi keluarga para sahabat dialihkan dan ke para pengikutnya. harusnya mau kemarin. Nah Kita sekalian yang berkesempatan 8 hadir Desember. di tempat yang mulia ini. Umumnya Ini saya tinggal muslim dikit. muslimat fi kulli makan. Semoga kelak di mahsyar kita digolongkan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang akan mendapatkan syafaat dari Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Akhlak kiram Hadratul Mukarram Ketua DKM Masjid Al Asri Komplek Perumahan Al Asri yang saya hormati, Hadratul Mukarramat para Ustaz dan Kiai yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadir juga unsur pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kuningan. Di alhamdulillah ada Dr. Dadang Sulihan, ada Dr. Arfa Aziska, alhamdulillah. Saya belum kenal semuanya, mohon maaf. Kemudian ada Dr. Anas Anwar Barudin DPD dari UDM dan segenap tokoh yang ada di komplek perumahan Al Asri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sesepuh, mohon maaf pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi acara ini adalah sudah terancam sedemikian rupa. Sejatinya kalau pagi ini adalah yang hadir adalah Saudara Agil Caksono. Kalau sesuatu dan baik hal sehingga pagi ini tidak bisa bersama kita. Dan tentu saja hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berdiri di sini jujur saja tanpa ada persiapan apapun, karena memang saya hadir di sini dalam rangka mendampingi beliau untuk hadir di Masjid Al Asri pada pagi hari ini. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau, saya selalu berkesempatan kalau ada di Kuningan bisa bersama-sama dengan beliau. Begitu kan Haji datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengikuti menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Tentu saja sholat subuh kita berjamaah kita adalah
Amin. Amin. Hari ini kita berjumpa suasana pagi ini adalah silaturahmi yang utama. Kita tengah mempertahankan silaturahmi, semoga fadilah keutamaan silaturahmi kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi, silu arhamakum walau bisalam. Pertahankan dari silaturahmi di antara kalian, walau cuma sekedar membaca salam. Alhamdulillah hari ini suasana yang pagi ini sangat sejuk, penuh hikmat. Kita akan mendengarkan dan kita akan mengikuti dialog interaktif, dialog bisnis yang bertajuk menjadi pengusaha muslim, ya. Pengusaha muslim yang soleh. Ibu bapak sudah kenal semuanya. Pembicara utama kita kali ini adalah, ini kalau saya boleh katakan sahabat atau hubungan saya. Beliau adalah Haji Tatang Soeharto. Beliau adalah lahir tahun 73. Saya tanya kurang hafal. Usianya saat ini mungkin di 51 tahun. Ya. Lahir di Kuningan, besar di Kuningan. Beliau menempuh pendidikan SD di Citangku, Kelurahan Citangku, SMP di Garawangi, ya. SMA juga di Garawangi. Sampai di SMA Garawangi, dan beliau adalah sudah berkeluarga dan alhamdulillah dikaruniai putra putri ada 6 orang. Yang pertama masih menempuh pendidikan di Universitas Indonesia jurusan manajemen pariwisata, itu yang pertama. Dan yang paling menuntut, yang paling kecil SD, ya. Beliau adalah tinggal di 2 tempat. Di Bekasi Harapan Indah ada gedung namanya Gedung Miraj Tower, itu di Harapan Indah. Dan disitulah Kang Haji juga kediamannya di sekitar kantor pusat di sana, di Harapan Indah Bekasi. Dan yang kedua di Karangtawang. Kalau rumah yang lain saya tidak tahu, tapi sepertinya banyak. Saya tidak tahu, tapi sepertinya banyak. Beliau adalah anak ketiga yang dari keluarga yang lahir di Citangku, anak ketiga. Kakaknya sekarang juga sama, seorang pengusaha juga, Pak Haji Budi. Yang kedua Haji Nanang, kakaknya juga sekarang bergabung di sana grup, tapi beliau adalah pensiunan dari Pemda DKI Jakarta. Sekarang kita bergabung, dan yang terakhir adalah Pak Haji Tatang. Dan Bapak Ibu sekalian, perlu juga dikenal beliau adalah sebagai CEO atau Direktur Utama Istana Fried Chicken. Yang dikenalnya adalah Istana Fried Chicken ya. Tapi sebetulnya ada banyak yang ingin supaya diketahui saja bahwa beliau juga adalah beberapa perusahaan yang dipegang oleh beliau dari keluarga besar di sana. Yang pertama ada PT Salamanca Jaya Makmur. Ini yang mengelola Petani Salah Fried Chicken. Kemudian ada PT Salamanca Jaya Utama yang mengelola 2 pabrik besar, yaitu yang untuk melayani di sana dan bisnis ke bisnis B2B, ya. Jadi B2B ini memasuk kebutuhan, ya, untuk di sana Fried Chicken dan juga untuk perusahaan lain. Dan modelnya di akhir tahun ini akan melakukan ekspansi ekspor ke negara Malaysia. Ini dari produk pabrik milik Salamanca Jaya Utama. Kemudian ada CP Maici. Maici ini adalah sambal, ya. Dan ini Maici sambal. Kalau tidak salah ini bundanya Kang Haji. Bundanya Kang Haji. Kemudian ada SKUY Warmindo. Kemudian ini ada nasi goreng SKUY. Kemudian Pak Kebon, ya. Ini adalah destinasi wisata, ya. Kita tahu beliau adalah juga mengelola
kristal. Ibu-ibu pagi ini boleh ke sana silakan ya. Jadi di sana bisa memetik jamu dan dinikmati di sana. Tapi di kilo itu adalah sebenarnya Pak Kebon, makanya di alam asri kan Haji Tatar saya dipanggil Pak Kebon gitu ya. Saya malah nggak berani panggil Pak Kebon gitu. Tapi sekarang kenalnya Pak Kebon ya. Kemudian juga Gumolompang. Gumolompang ini juga sama. Lokasinya pertama adalah Jamu Kristal di Gresik. Kemudian ke arah selatan nanti ada desa Keramat, kalau soal Keramat itu di komplek Gumolo. Gumolo itu masih perkebunan, cuma terkonsentrasi di duren dan alpukat. Lebih banyak dari situ. Jadi ada alpukat sekitar 1.200 pohon, kemudian ada duren sekitar 900 pohon. Jadi ibu kalau ingin lihat bagaimana perkebunan duren yang luas di Kuningan dari saya dari Gumolompang sekitar 35 hektar. Gumolompang dan Jamu Kristal sekitar 30 hektar. Jadi kalau wisatanya di Jamu Kristal ada yang sudah wisata kok. Kemudian sengaja saya perkenalkan biar kenal beliau ya, Mas Paulus dan Bapak ya. Di sini dulu begitu ya. Kemudian juga ada Gumolo Kulban. Jadi ini kulban peternakan, ternak domba doper namanya. Mungkin sebagian sudah mengenal domba doper ya. Beliau juga berternak domba di Gumolompang juga di sekitaran situ. Saya sudah tidak tahu ada berapa di sana. Yang jelas sudah di atas 300 ya, kurang lebih. Domba doper ini beda dengan yang domba biasa mungkin yang konvensional beda. Ini dombanya gemuk, hampir tidak ada tampuknya. Kemudian katanya dagingnya enak banget, tapi saya belum pernah coba. Kemudian juga apa tuh? Harganya yang beda. Jadi kalau umpamanya ibu beli sapi 35 juta, nah jantannya doper di situ harganya. Jadi jantannya doper itu 35 juta Pak. Jadi kalau dan betinanya kisaran 15 juta. Prospeknya luar biasa insya Allah. Dan beliau sudah mengelola. Ibu bisa lihat range-nya kayak apa tuh? Kayak di Australia. Kandang sama umbarannya. Jadi umbarannya bentangan lahannya. Jadi kalau ke sana bisa dipotong jadi seperti sedang di Australia. Kemudian juga ada Rostik, ini yang guling di Kuningan sudah ada. Yang pertama di Jalan R. Marta samping Rumah Sakit Wijaya Kusuma itu adalah yang guling. Kemudian juga di Masapen kalau tidak salah yang Lampung itu juga yang guling. Alhamdulillah luar biasa. Kemudian ada seger minuman sering di jalan. Tadi juga ada itu seger minuman yang disukai anak muda. Kemudian juga di Kuningan ada Sawah Moje Jaya di sana tempatnya. Ini juga sama di sana. Jadi belum lagi yang lain ya. Jadi itu sekilas tentang Kang Haji Tatar Selatan. Beliau adalah seorang pengusaha Muslim dan saya berani mengatakan beliau adalah juga seorang pemerhati masalah sosial. Jadi Kang Haji Tatar itu bukan cuma seorang pengusaha, tapi beliau juga adalah seorang pemerhati masalah sosial. Dan saat ini waktu ada dokumennya di Karangtawan Tengah berlangsung gerakan moral yaitu adalah Masjid Nurul Islam. Masjid Nurul Islam di Karangtawan ini adalah sebagai inisiator dan penggeraknya adalah Kang Haji Tatar dan seluruh keluarga besar. Jadi alhamdulillah sekarang sudah berjalan lancar, dan ada fasilitas yang disiapkan termasuk mobil operasional yang saya bawa pagi ini. Ini juga adalah fasilitas Masjid Nurul Islam Peduli. Kita alhamdulillah sudah bisa menyantuni duafa, kemudian orang yang sakit dan lain-lain. Jadi itu sekilas profil Haji Tatar. Dan di usia 51 tetap masih ganteng. Kalau saya ganteng gak buat telinga, kalau dia memang ganteng beneran. Istri satu ya.
Cukup kenal ya, cukup Ibu ya. Ya, alhamdulillah. Dan kita akan langsung mendengar, kita berdialog dengan beliau. Kita akan sapa beliau. Dan setelah ini karena beliau pulang ke Jakarta urus perusahaannya, jadi kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Dan saya ingin mengundang yang hadir pada pagi hari ini juga bisa berinteraksi dengan Kang Haji, boleh tanya dan lain-lain ya. Saya tidak berani mengatakan omset karena saya tidak tahu omsetnya berapa saja itu saya tidak tahu. Jadi saya menjelaskan tentang beliau saja. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Berdiri dulu Kang, jangan kelihatan. Nah inilah Kang Haji datang. Jadi ganteng, masih sangat muda, usia 51 tahun. Dan kita akan mendengarkan paparan nanti ya dengan Kang Haji datang. Ya. Dan kita juga pada hari ini ingin sedang diliput oleh Masjid Nurul Islam Baduli, channel YouTube ya. Jadi beliau adalah salah satu ketua Dewan Penyantur. Kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kami persilakan Kang Haji datang dari Sana France dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para ulama, Pak Ustadz, para tokoh, saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena tidak mengenalnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dipertemukan dengan nyanyinya. Juga mari kita sampaikan salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih dari bapak-bapak dari adik-adik, saya diamanahi nih untuk cerita, untuk dongeng bagaimana merintis sebuah usaha ya, kesederhanaan ilmu ya, pendidikan ya, saya hanya SMA aja Pak SBY ya, jadi SMA levelnya S2. jadi bagaimana kita tetap optimis dalam setiap keadaan apapun dengan bekal apapun ya. Maaf karena butuh teman tidak? Ya, saya ingin temani Pak Presiden supaya diskusinya lebih hidup karena saya itu tergantung yang nanya Pak. Jadi kalau saya pidato saya nggak bisa. Baik, mohon Dr. Bahrus Jamal Badri MPD, beliau mengendarai untuk menemani Kang Haji datang dialog kita pagi hari ini ya. Silakan. Kalau Dr. Bahrus ini semua sudah kenal ya. Semua sudah kenal dan alhamdulillah saya juga sudah mengenal beliau. Pengusaha juga. Ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang saya ingin mungkin barangkali ke Kang Haji datang. Ini adalah sebagai pembicara pertama yang pasti dulu. Jadi di antara Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini boleh jadi nanti ke depan esok hari jadi seorang pengusaha yang seperti Kang Haji datang. Amin. Ya, jadi lalu kiatnya bagaimana? Kita akan dengarkan dulu mukadimah paparan beliau, perjalanan karir dan lain-lain sehingga beliau menjadi seperti sekarang ini. Ya, jadi silakan Kang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perlu disclaimer dulu ya tentang kesuksesan. Ini judulnya berapa? Menjadi seorang ulama muslim yang sukses apalagi dari dunia akhirat. Berat itu. Merinding saya tadi ketika dengar dunia akhirat. Seolah-olah saya ini apa adanya. Jadi gini, konteks daripada
tatkala Ya, sebentar. Dan dalam Al-Quran juga kesuksesan itu bukan kena harta. Tapi di Al-Imran itu 185, orang yang sukses dan orang yang beruntung itu orang yang ketika mati masuk surga dijauhkan dari neraka. Jadi mungkin harus ini dulu ya supaya ini anak-anak di sini banyak gitu. Jangan sampai wah sukses itu banyak hartanya, banyak perusahaan. Tidak ya. Sukses itu kita kembalikan kepada definisi dari yang Maha menciptakan ya, mencipta kita. Ya. Intinya ketika kita meninggal masuk surga. Itu aslinya. ya luar biasa. Bahasa sukses kalau menurut tema adalah sukses tapi bernilai begitu ya. Karena kan orang yang sukses juga ada yang istilahnya maaf dalam tanda kutip ya lupa syariat dan lain-lain. Dan Kang Haji tetap bukan termasuk yang itu, tapi sukses yang bernilai. Alhamdulillah ya. Baik, dan barangkali ada penerimaan dulu dari Mas Fahrus sebelum langsung ke dialog. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Lalu kemudian begini Kang Haji, tadi sudah bicara tentang sukses dan kemudian juga harapan-harapan terkait dengan masalah Kang Haji karirnya seperti apa gitu. Dan mungkin barangkali ingin barangkali disimak oleh Kang Haji pada pagi hari ini adalah perjalanan karir bagaimana sih mengelola sebuah perusahaan di usia yang 19 tahun yang kurang lebih sekarang menjadi sebuah perusahaan yang besar. Tentu saja tidak ujung-ujung sebuah proses perjalanan yang barangkali mungkin tertatih-tatih dan juga mungkin berdarah. Silakan Kak. Ya, jadi gini, kalau di sebuah kesuksesan secara makro itu gitu ya. Kalau kita pelajari riset gitu, memang ada petanya. Orang yang sukses secara materi ini mereka punya karakteristik begini. Ya, jadi kalau mau mendalami di Google banyak itunya karakternya. Ya cuman saya ingin cerita tentang sejarah bagaimana Isana ini bergerak supaya anak-anak juga bisa bisa memetik lah pengalaman. Jadi sebelum saya jualan ayam ini, ya saya pernah keliling gitu ke kampung-kampung jualan telur. Itu kondisi saya itu sudah tua, ya sudah umur 33 tahun. Saya korban PHK massal di sebuah perusahaan yang memang mungkin itu adalah jawaban dari Allah. Ketika saya lulus SMA itu, saya doanya selalu ya Allah jadikan pengusaha yang dermawan ya dalam doanya. Tapi walau tidak tercapai atau tidak, tapi setiap saya habis sholat ya Allah jadikan pengusaha. Ada 3 doa yang saya sampaikan itu. Ya Allah jadikan pengusaha, ya Allah berikan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua di dunia ini. Jangan setelah meninggal baru kita berbakti kan? Tapi di dunia ini ya Allah memberikan kesempatan. Dan alhamdulillah orang tua saya itu walaupun anak ketiga ikutnya saya. Jadi itu bukan. Kemudian yang ketiganya ini ada pribadi. Ya Allah berikan istri yang soleh yang bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada kaum. Panjang ceritanya kalau tentang ini, tapi alhamdulillah dikabulkan. Ya, jadi doa. Kemudian saya ketemu dengan Pak Ustadz Toto Asmara. Ya, saya waktu SMA itu karena yang daripada kuliah gitu ya, saya kuliah. Saya tidak mau ketinggalan
khas bagi saya kalau di radio di mana ceramahnya itu sangat membuka. Nah, ketika dalam diskusi itu apa sih Pak rahasia sukses itu? Nah, beliau itu menceritakan seorang temannya yang membiarkan walaupun hanya pendidikannya SMA saja. Nah, beliau itu menanyakan apa sih kesuksesan Anda bisa sampai segini suksesnya dengan modal pendidikan SMA. Beliau cerita gini, Pak Ustaz, katanya, saya setiap ada kejadian ya baik pemerintah susah dan lain-lain selalu ke kampung dulu, ke ibu dulu, kemudian saya cuci kaki. Nah, di situ orang tua saya mendoakan yang luar biasa karena kakinya itu dicuci, kalau ketika dicuci itu kan suasana berbeda. Ya, saya melakukan itu berkali-kali. Setiap memulai usaha, setiap ada karakter bahasa Kuningan susah. Saya melakukan itu berkali-kali. Walaupun ini memang amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, karena beliau kan punya ibu kan begitu. Tapi ini sangat luar biasa ya. Bahkan saya setiap melakukan ritual itu saya foto. Saya videokan karena saya meyakini ya namanya umur kan pasti ada akhirnya kan gitu. Alhamdulillah ya ketika saat ini kangen sama ibu gitu, saya buka video itu ketika saya lagi cuci kaki ibu, ketika saya lagi di sungkeman, ketika saya lagi lurus-lurus didoakan dengan air mata gitu. Nah, setelah itu video itu saya baca, saya lihat energi saya tuh timbul lagi, optimisme saya timbul lagi karena saya berjalan ini sekarang atas doa ibu yang terus mengalir. Setiap lihat videonya doa lagi ibu saya, setiap doa. Jadi menambah optimisme. Dengan adanya optimisme aja kita sudah 50% menyelesaikan masalah. Jadi adik-adik yang hadir di sini, ya, kalau untuk mencapai kesuksesan matematika, menurut saya sih kalau dengan izin Allah tidak ada yang sulit. Saya juga tadi ceritakan oleh Pak SBY karena saya diminta kemarin apa aja sih usahanya gitu. Itu dengan saya juga nggak sadar, saya punya perusahaan sebesar ini gitu. Kalau saya sebutkan angkanya nanti orang pajak datang ke saya. Ya, jadi itu semua hampir seolah-olah bukan upaya saya. Tiba-tiba ada koordinator dari perusahaan yang besar di Indonesia datang, Pak kita bikin PTU. Ada koordinator dari Indofood, ada koordinator dari Malang gitu ya, yang memang senior di Indonesia. Ajak begini, ya Allah kok berdatangan seperti ini gitu. Ya, kalau rapat itu semua S2, terus ada yang doktor sekarang, ya, dulunya direktur di perusahaan-perusahaan yang besar. Saya ini SMA lagi, harus mau memimpin rapat orang-orang seperti ini. Dengan gajinya ya ratusan. Ya, jadi kembali, jadi kalau seandainya Allah sudah mengizinkan apa? Saya sebelum merintis di sana, ketika saya jualan es di Cirebon tadi, pakai motor Vespa, ya, saya kan korban PHK itu pulang kampung jalan pulau, suruh kamu ke sini jalan kaki, itu ngangin doang itu apa meja, saya nggak padahal dulu saya pernah jadi manajer aplikasi gitu ya. Disaksikan ketika keluar rumah terus tetangga-tetangga malah liatin kalau liatin si tetangga yang bolang gitu. Dan nggak ada lagi itu, nggak ada lagi kerjaan ya. Itu episode kita lagi, setiap episode harus kita nikmati dan harus kita husnuzon. Siapa tahu ini ada
sebelumnya ya setelah dari sini gagal dalam beberapa kali ini berhasil. Saya pindah ke Cirebon bulan es coklat ya. Jadi saya ke seminar dengan guru saya yang sekarang Pak Insinyur Sunoto. Nah ini terngiang juga gitu. Jadi beliau adalah pengusaha ya mungkin jawatan dulu ya dan bendaharapan. Nah beliau mewajibkan ke peserta itu ada dua cara ini menjadi sukses. Tidak bisa hanya satu, ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Ikhtiar bumi adalah ya bagaimana pada umumnya nyari nafkah, ya dagang dan lain-lain. Ikhtiar langitnya ini adalah ya mungkin tahajud, ada yang doa bakti orang tua, sedekah yang awal. Nah kata beliau dua ini harus ya sebagaimana langit dunia ada malam ada siang gitu ya. Jadi dalam mencapai cita-cita juga harus dua cara kata beliau. Nah kalau seandainya satu saja kita dawamkan, insya Allah akan ada kemudahan, akan ada semacam karomah gitu ya. Kalau kita waktu sama orang tua ya, atau tiap seumur hidup atau tiap malam jam 3 selalu tahajud, itu pastilah ada karomahnya, ada keistimewaan pada orang itu. Yang penting dalam, yang penting kontinuitas. Itu mungkin sebagai latar belakang kita. Iya, oke. Terima kasih Kang Haji Tatang. Gimana Bapak Ibu sudah menyimak urusan ya? Jadi perjalanan karir Kang Haji Tatang bahkan lebih banyak perjalanan batiniahnya ya, perjalanan rohaniahnya beliau. Jadi ada konsep langit dan bumi gitu ya. Ini sangat menarik sekali. Jadi langit dan bumi gitu kan. Jadi ikhtiar lahir, ikhtiar batin, begitunya Bu, menjadi orang Pak. Dan bagaimana luar biasanya peran ibu. Jadi birrul walidain, ya, masya Allah. Dan ini sudah dilakukan oleh Kang Haji Tatang. Beliau selalu bahwa kesuksesan ini adalah bagaimanapun juga ada peran Allah di dalam kesuksesan beliau. Tidak pernah menafikan tentang bagaimana Allah memberikan anugerah terbesar untuk beliau. Pertama, yang kedua, doa ibu yang luar biasa, yang bisa menembus aras sampai ke langit. Ini yang dirasakan oleh beliau dan alhamdulillah bisa sekarang ini. Bahkan pernah beliau cerita ke saya ketika saat musim COVID waktu itu sempat terpuruk juga mungkin. Ya. Beliau juga sama. Ritual tentang bagaimana memuliakan ibu itu dilakukan berkali-kali dan alhamdulillah bisa terselamatkan berkah doa ibu dan tentu saja izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin disampaikan, pertanyaan atau apapun terkait dengan dialog kita pagi hari ini bersama Haji Tatang, owner wisata Fried Chicken. Silakan Ibu atau Bapak di mic-nya, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Tatang Selatan yang bisa hadir di lingkungan Komplek Perumahan Al Asri. Kami doakan Bapak semoga selalu dalam lindung Allah SWT. Amin. Dan hadirin yang dimuliakan Allah SWT pada kesempatan ini semoga bisa menjadi pewaris-pewaris Bapak. Kalau melihat ulasan singkat tapi padat yang Pak Haji sampaikan tadi, ternyata prospek untuk kegiatan dunia dan akhirat itu wajib seimbang, terutama kepada ibu. Nah itu ya, itu bisa menjadi catatan kami semua. Hapunten prospek ke belakang. Saya dari Sumatera.
waktu saya lahir bapak saya sudah meninggal. Saya sama seperti bapak, seorang anak petani di pedalaman Jambi. Tapi saya alhamdulillah menata dari bawah, sempat jadi office boy di rumah makan Begadang. Pernah jadi tukang becak di Cirebon. Dagang somai saya di Cicahem, ngambil 180 perak, jual 100 perak. Karena keteguhan saya bisa tinggal di alam asli. Nah, alhamdulillah kemarin saya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, dan alhamdulillah bisa menyekolahkan anak sampai selesai S2. Jadi, tapi yang jadi pertanyaan saya saat ini Pak Haji, untuk mencari mitra yang bisa mempercayakan kepada diri kita itu harus bagaimana? Karena saya pegang omongan Bapak tadi, betul, kekuasaan Allah itu tidak ada batas. Dan saya biar dihina manusia, tapi saya mulia di sisi Allah. Konsekuensi saya, sampai saya waktu wisuda nggak wisuda, karena nggak punya modal. Teman saya pakai toga, saya malah kagak rokok. Nah itu baik. Nah jadi ada foto-fotonya. Ketika saya dapat beasiswa di UNJ, itu pun saya kontrak di kontrakan yang per bulan itu hanya Rp50. Yang ingin saya tanyakan pasti katanya. Pertanyaannya, mencari mitra yang bisa mempercayakan kepada diri kita yang kita punya skill untuk mengembangkan suatu usaha, umpama di alam asli ini. Di sini ada remaja masjid Pak. Nah, sehingga kami bisa memandang Masjid Al-Asri ini dalam bidang usaha untuk 10 tahun yang akan datang. Tidak hanya melihat saat ini. Nah, bagaimana trik-triknya itu Pak, sehingga nanti usaha itu bisa berhasil. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Abdul. Pak Kamal. Oke, ada pertanyaan sebelum dijawab oleh Kang Haji Tatang, barangkali masih ada yang ingin disampaikan untuk dia. Ya, saya sudah apa pertanyaannya tentang kemitraannya Pak ya. Baik, untuk yang kedua silakan Bapak siapa namanya? Boleh berdiri Pak biar dipoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tom. Kebetulan saya itu pedagang kaki lima. Modelnya itu saya menjemput pembeli. Kalau model Bapak kan pembeli yang mengejar Bapak. Intinya pertanyaan saya, bagaimana cara dikejar pembeli? Jadi saya pertanyaannya ini, mungkin saya kan tidak akan seperti ini aja, mungkin ada keubah ke depannya. Tidak ingin selalu mengejar-ngejar pembeli terus. Saya juga ingin mengejar pembeli. Nah, mungkin salah satunya Bapak sebagai pengusaha di sana untuk bermitra dengan Bapak itu ke depan saya bisa aja punya skill, akan lebih baik lagi, akan punya modal kalau misalkan. Nah, untuk bermitra dengan di sana berapa anggarannya gitu Pak? Itu aja pertanyaan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir buat dulu Pak Asri. Ya, tapi saya ingin menyapa kata Mas Farus, misalnya ada UMKM juga ya Bu ya. Ada 27 UMKM juga binaan DKM Al-Asri, alhamdulillah. Tapi pertanyaan ketiga sudah dulu sebelum lupa, yang pertama dari Pak Kamal ya. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana bermitra dengan yang punya relevansi usaha agar bisa berkembang. Tapi sepertinya napasnya seperti yang kedua Pak Tawi ya. Ya, oke, kita akan langsung dan jawaban dari Kang Haji Tatang. Silakan Kang. Temanya mitra ya, dua-duanya ya. Jadi begini Pak, seorang yang sukses di secara materi ya, di dunia ini
ingin. Kemudian disambut pula, selamat siang, gitu kan. Kemudian harganya juga murah, kita bebas milih, nggak dipelototin, gitu kan. Nah itulah value, Pak, nilai yang diciptakan, sehingga Alfamart Indomaret ini sekarang jumlahnya lebih dari 50.000. Jadi ekonomi itu kalau perputaran waktu itu 10% lewat mereka di Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Indomie, ya, di gunung ada bungkus Indomie di puncak Gunung Cermai. Saya di laut ketika mancing ada di apa Indomie di luar negeri, ke Malaysia, ke Australia, ya. Ada Indomie. Kenapa? Ini laku di mana? Karena ada value, Pak. Value itu bagaimana ketika kita malam lapar gitu ya, yang praktis. Indomie tinggal di nyobain gitu. Nah, orang yang kaya, ya, orang yang sukses di dunia ini, mereka bisa menciptakan nilai itu, tanda kutip kebaikan. Ya, jadi jangan kita mau orang Melayu lihat orang Cina kesini saja, wah gini, padahal mereka justru menciptakan value di masyarakat ini. Kita hanya bisa ngambil gitu. Ya, saya diskusi di Malaysia dengan teman di Malaysia, dia tuh orang Melayu, kemudian mereka berdua pengusaha asal Pakistan. Lihat orang Melayu itu negatif banget. Ya, dari kemalasan, dari gak ada inisiatif, dari pengennya dipegang negeri besar. Jadi wajar lah bahasanya kita tertinggal. Jadi kalau ingin mitra itu datang kita harus bisa menciptakan value-nya apa sebagai kita supaya kita datang mitra. Value-nya kita bisa mencetak uang. Saya di Hisana ini setiap Selasa sampai dan Jumat jam subuh ada admin yang men-share namanya saham gerak. Jadi Hisana ini akan buka beraca cabang di bulan ini. Itu sahamnya kita sebutkan 0,5% sekian, 0,5% toko ini sekian. Dan itu rebutan. Ya, saya ngitung peredaran uang di internal karyawan sana, katanya hampir 30 miliar dalam setahun untuk berinvestasi. Jadi di sana ini tidak perlu, kalau saya ekspos di media atau mungkin ya dari dulu memang bahkan kalau saudara kita yang CNS itu pernah datang, wah gini sekali pendekatan, itulah bedanya. Nah, kenapa mereka bisa sampai, bahkan saya ini dibeli oleh orang berkali-kali ditawarkan di sana untuk dibeli sama mereka. Dengan kita harus menyampaikan bahwa dengan komposisi saham yang rumit dan banyak ini kita tidak bisa menyerahkan di sana kepada mereka. Kalau bahasannya kurang halus, jadi saya nggak bisa jualan karena ayamnya punya mereka. Gitu, jadi kita harus menciptakan value, nilai bisnis kita ini ada profit kan? Kalau profitnya besar, wah itu pasti berbilion-bilion gitu. Jadi bagaimana kita create value, memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi al-jazal ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan kebaikan saya kebaikan. Itu kalau diterjemahkan itu universal. Ya, orang yang dapat namanya pahala itu kalau saya tafsirkan lagi adalah profit. Ya, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keberuntungan. Itu secara rupiah bisa dijelaskan. Yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita masuk Indomaret kan kita nyaman, dingin, adem, dilayani dengan baik, ramah. Sementara ke tokonya Pak Haji udah harus di berwan-wan, bentar, begitu ya. Ada orang yang kaya itu harus ada effort juga tuh.
Itu jadi kita harus menciptakan value, nilai. Oke. Oke. Iya, Pak Tommy, Pak Kamal. Jadi nilai ini penting, gitu kan yang tadi disampaikan. Jadi bagaimana menciptakan nilai sehingga menjadi istilahnya menarik begitu. Contoh gini, Yang ketiga, apa itu? pertanyaan kedua. Iya, Mas Kemitraan ya. Ya, untuk kisah ini, Pak Tommy, Pak Tommy. kita sangat dibatasi karena di pengalaman saya merekrut investor dulu di awal-awal ikutan mana ini ininya bagi hasilnya. Nama usaha kan kadang ada, kadang enggak kan. Itu ada yang gagal, ada yang enggak. Kalau saya perhatikan itu 10 sampai 15% ada kegagalan. Jadi kalau buka toko 10, 1,5 toko itu harus dipindahkan, gagal. Nah, kalau karyawan itu udah paham ketika pas dapat yang gagal, ya ini nasib. Tapi ada saudara, ya, ketika gagal itu nggak mau tahu mana bagi hasilnya. Gitu. Kalau gagal dulu saya ambil lagi. Gitu. Nah, atas dari kejadian itu, saya sangat berhati-hati merekrut orang yang ingin berinvestasi. Dia paham nggak bisnis gitu kan? Menerima nggak kalau saya meninggal? Jadi kita lebih mengutamakan karyawan, karena karyawan itu paham perbuatannya, cara mengatur, paham, dan kita tuh nyaman. Tapi untuk prosedur untuk MBOI memang itu tim saya yang di Jakarta itu expose di di media, karena memang kita butuh dana kurang lebih ya sangat banyak. Target kita itu 1.000 outlet ya, di 2023 itu, sehingga salah satu caranya adalah mengundang investor dengan diperbaiki sistemnya. Dulu waktu zaman Isya itu bahkan kepala cabang pada mencari investor sendiri, akhirnya banyak hal yang mereka lakukan yang tidak baik lah, sehingga saya jadi tercoreng juga gitu. Karena memang sistemnya kurang itu. Ya, Pak Tommy begitu ya. Jadi value kata Pak Haji datang itu kalau bisnis itu ibu umpamanya cari katanya yang tidak dijual orang sehingga bakal laku, ternyata itu salah teori itu. Jadi justru kita harus menjual yang sedang lagi laku-lakunya gitu ya. Kalau umpamanya sekarang jadi musimnya apa, umpamanya makanannya apa. Nah, kita malah jualan makanan dari Papua yang nggak akan laku gitu ya, meskipun jarang, meskipun sesuatu yang jarang tidak ada, tapi tidak akan menarik. Jadi kalau lagi musim chicken, nah yang chickennya kita juga jualan chicken gitu. Disitulah makanya dimaksudnya persaingan gitu. Tapi kan pasarnya sudah jelas terbuka begitu. Ya, itu kata Pak Haji datang, jadi selalu ada kiat-kiat bagaimana Pak. Jadi Kang Haji datang ini sukses itu benar-benar adalah dijalani dengan peran yang luar biasa. Artinya bahwa beliau itu memang masuk di dalamnya, tidak selalu mempercayakan kepada yang lain. Alhamdulillah jasa ini sudah hampir 1.000 outlet yang ada di seluruh Indonesia dengan karyawan di atas 3.000 orang gitu ya. Sehingga alhamdulillah selalu survive ya Ihsan ini juga perusahaan-perusahaan yang lain. Dan mungkin ada pertanyaan berikutnya, dipersilakan, silakan, namanya siapa? Tapi oh ya ini dulu. Kata Mas Paulus, kenapa ibu diberi ruang? Nanti setelah ini bang, ya. Ibu silakan, pertanyaannya apa? Ditujukan ke Kang Haji datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Saya warga Alamasti di Bogor. Ingin bertanya. Tadi kan kita bercerita tentang kesuksesan ya Pak ya. Sebelum kesuksesan itu kan otomatis melalui proses yang panjang ya Pak ya. Nah, saya itu
setiap berusaha untuk bisa dagang, kenapa pernah sukses gitu? Selalu gagal gitu ya. Bagaimana caranya ketika kita memang benar-benar terpuruk sekali, kita untuk bisa survive, bangkit kembali, memberikan motivasi kepada diri kita itu supaya kita tuh apakah memang itu sesuatu usaha yang tidak cocok untuk saya pribadi gitu atau bagaimana gitu ya. Karena ketika saya lihat untuk jualan atau dagang kok nggak bisa-bisa gitu. Padahal dari bekal orang tua itu latar belakangnya ibu saya itu pedagang yang lumayan sukses di zaman saya kecil, tapi kok nggak ada yang turun ke anaknya gitu. Mungkin itu yang baik yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya minta lihatnya bagaimana untuk bisa bangkit gitu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eponnya bangkit dari keterpurukan. Cukup satu dulu kan? Iya. Oke, silakan dijawabkan. Memang saya terbatas. Kalau seandainya 2-3 pertanyaan pasti lupa. Iya, oke. Masih akan pertanyaannya. Iya. Bangkit dari keterpurukan lihatnya seperti apa? Mungkin yang saya pernah dipitnah pesugihan sampai bahkan saya kalau lihat namanya apa di internet di radar saya lebih membahas sendiri ya demi Allah karena luar biasa itu fitnah itu satu desa meyakini bahwa saya ini pesugihan ya. Saya tidak bisa diam gitu karena kalau saya diam berarti ya saya harus menjelaskan ke mereka bahwa saya ini tidak kalau saya tidak meyakinkan mereka saya sama-sama aja membiarkan fitnah itu tetap berjalan. Akhirnya saya tantang, ayo muhadalah walaupun ada syekh dari Mesir saya bilang ke Citanggu ya kata saya ini mubahalah bukan untuk masalah ini mubahalah untuk masalah akidah tapi untungnya si yang meminta saya itu nggak mau menghindar karena mungkin dia memang tidak yakin kan gitu. Kalau saya kan saya sendiri tahu sehingga saya sendirian aja ada contohnya lagi yang mereka tidak tahu yang saudara-saudara saya apa namanya di desa saya itu tidak tahu masa lalu saya seperti apa ya memang seperti itu Epon ya yang mungkin yang lain tidak ada yang lain saya pernah jual apa saja mungkin ke lagi ya yang belum saya jual ke orang aja kali yang belum terus saya jual dan segala macam lah sampai saya diusir ya, diusir itu udah kebiasaan ya. Atau pintu saya bawa kompor ke arisan orang kaya ya mau satu pun gak ada yang memperhatikan terus atau kantor diusir ditangkap satpam itu mah gak ada yang tahu gitu saya ngemper di pinggir jalan hujanan minum pakai air wetan karena nggak ada uang orang nggak tahu perjuangan yang berdarah-darah itu kalau saya sebagai orang tuanya mungkin lihat saya lagi merintis karir menangis ketika anak saya seperti itu gitu. Nah jadi menurut saya itu mungkin kurang banyak coba udah berapa banyak gitu bisa gagalnya gagalnya udah berapa kali sampai ke 50 jualan gitu 50 jenis oh banyak tuh jadi kata apa yang bolak itu ya bukan itu ke 1000 percobaan kalau diputus asa selesai KFC itu juga menawarkan formula itu wah baru 60 tahun mereka apa Holland Center ini bisa sukses. Jadi memang harus ini harus sabar, harus tahan banting, harus tidak putus asa. Pasti ketemu. Makanya ke anak-anak muda menurut saya karena antara kegagalan dan keberhasilan itu berbandingnya jauh. Itu pasti banyak kegagalan. Kegagalan harus sabar.
Pak, gitu. Oh gitu. Ya sana itu beberapa eksperimen, bikin puasa dan lain-lain. Ada 2 yang nasional, ya, yang guling aja nih udah 100 outlet gitu. Itu bersih itu satunya masuk kantong Pak. Ya jadi ketika menemukan satu aja yang nasional udah cukup gitu. Padahal apa namanya kegagalannya itu ratusan gitu berkali gagal. Nggak ada yang tahu. Jadi ke ibu Epon gimana tuh? Nah, saya yakin ibu Epon belum nyampe tuh 50 kali jualan. Ya jadi memang harus bangkit lagi kita bangkit lagi. Pertolongan Allah itu datang ketika titik yang paling benar. Gelombangnya kan ketika kita ada titik paling benar, itulah pertolongan Allah akan datang. Saya merasakan itu gitu, benar-benar udah nggak ada gitu. Saya sebelum di sana ini kebetulan anak saya yang namanya di sana ini sakit. Ya, saya waktu di Jawa sakit dan saya tidak punya uang kecuali datang pas ke Jakarta. Panggil teman saya berdua haji. Saya nekat ketika saya kan mau berangkat. Anak saya itu kuning ya, baru melahirkan. Kata dokter itu, kata dokter teman saya, kalau nggak di rumah sakit nggak bisa nggak ketolongan. Nah itu saya nggak pikir banyak. Ini rumah sakit masa sekarang di rumah sakit ditonton gitu. Dicuekin gitu. Pikiran saya gitu. Dan saya meyakini pertolongan Allah itu akan datang setelah benar-benar mentok. Saya udah mentok, saya maksimal saya harus bawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu ada antrian banyak. Saya tanya itu antrian apa? Ternyata zaman dulu ada kartu miskin Pak. Dengan kartu miskin itu gratis. Kartu miskin. Ya, akhirnya selamat anak saya karena ada kartu miskin. Ya. Sayang kartu miskinnya nggak saya laminatin. Saya ke desa, ke kecamatan ngurus surat. Jadi sempat punya kartu miskin juga ya? Ya, saya. Ya, itulah pertolongan Allah yang saya sampaikan, adalah pertolongan Allah. Pertolongan Allah datang ketika kita benar-benar tidak sama ini gelombang itu yang paling bawah adalah awal untuk naik. Iya. Itu. Iya, terima kasih yang Haji datang pernah punya kartu miskin gitu ya. Tapi tidak ada kartu kaya. Ya Ibu, jadi walaupun asmirahillah begitulah ya. Jadi jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Selalu ada jalan keluar yang terbaik. Minallah ya Allah Subhanahu wa taala. Kiat itu sudah disampaikan oleh Kang Haji datang. Ya mudah-mudahan Ibu didoakan kembali bangkit ya dan bisa mulai usahanya bisa lancar kembali. Terima kasih. Dan ini sampai jam berapa Mas? Jam 6 ya. Masih ada 10 menit mungkin ya. Masih ada pertanyaan dari anak muda barangkali. Oh ini silakan. Maka namanya siapa? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Roni, berdomisili di sini. Langsung pertanyaan saya, gimana caranya membangun atau membentuk tim yang hebat, dan saat bersamaan gimana caranya mengatasi tim yang belum sesuai atau kurang sesuai gitu. Itu pertanyaannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teamwork yang solid dan hebat. Jadi satu yang satunya ya. Silakan Kak Haji, jelas pertanyaannya ya. Waktu Hisana berdiri, yaitu tanggal 2006, itu berdiri pula kompetitor banyak gitu ya, yang akhirannya gitu ya. Hisana banyak. Dari sekian banyak kompetitor atau mitra kita di jalanan, yang masih eksis ini hanya yang saya ingat hanya satu, ya, kompetitor kita atau rekan bersaing di jalanan, dan beliau
12 tahun lebih dulu dari saya, yang lahir bareng dengan saya sampai saat ini, ada yang perusahaan besar, ada yang kecil, saat ini sudah hampir tidak ada semua. Ya, yang muncul sekarang ada brand-brand besar lagi yang dari Cina, ini agak mulai menyerbu, agak tua. Nah, saya amati kenapa di sana kok bisa bertahan. Bahkan di usia 18 tahun ini November tuh udah harusnya Desember target tercapai. November itu sudah tercapai. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi ada value juga, value bagaimana di dalam manajemen. Ya. Value itu bukan hanya dari sisi produk, tapi bagaimana mengelola perusahaan itu bernilai dan punya kebaikan yang itu bisa menjadi organisasi itu solid dan bertahan. Salah satu daripada kelebihan di sana itu adalah ketika karyawan di sana, terutama yang senior gitu ya, dia keluar pensiun, pendapatannya tidak begitu berkurang. Ada yang satu orang itu 120 juta, ada yang 60 juta, ada yang 25 juta bagi hasil dari saham. Jadi ketika mereka lagi kerja ini rajin investasi. Nah mungkin itulah yang membuat tim di sana ini ketika COVID yang lain pada tiarap gitu, mereka berjuang gigih di medan perang melawan COVID berhadapan dengan karena mereka bekerja di perusahaannya sendiri, karena dia ada share di situ. Kaca ada masing-masing toko itu dari 5% yang jatah gitu ya. Kemudian kalau dia beli 1% tambah lagi. Nah mereka punya merasa rasa memiliki, sehingga sampai saat ini alhamdulillah ya. Ini saya di kebun aja 1000 toko ini tetap eksis gitu. Maka kalau lihat dari yang sekolahnya di sana itu, di sana kan lebih pagi, lebih ramah gitu kan, lebih bersih ya. Karena memang itu di si pengelolanya itu ada kecuali mungkin Kuningan Cirebon beda manajemen. Oh iya. Ya Kuningan Cirebon adalah beda-beda lah. Iya. Ini kan punya diri, Beda-beda ya. Cirebon punya saya pribadi. Di luar itu manajemen secara besar. Jadi begitu, libatkan karyawan sebagai pemilik juga, sehingga kita juga merasa ringan dalam pembiayaan. Kemudian ya mereka bekerja untuk mereka sendiri dan tidak terpikirkan dia untuk keluar. Karena kalau keluar, apalagi pindah ke kompetitor, hangus nih kerjanya. Jadi mungkin itu yang membuat di sana sampai saat ini bertahan. Ya, memberikan harapan kepada tim kita untuk walaupun sudah pensiun tetap akan ada penghasilan, itu jadi motivasi juga. Baik, terima kasih luar biasa. Jadi sudah disampaikan bahwa Ihsan itu masih sampai dan insya Allah akan terus berkembang dengan ekspansi usahanya di bidang yang lain, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ini ibu bapak ada sekedar tahadus diri mah aja nih ya, tahadus diri mah. Sebetulnya saya dilarang untuk menyampaikan ketika masuk harus katanya. Jadi di paper ini November ini alhamdulillah tembus di angka 1 triliun. Alhamdulillah ya, omsetnya di angka 1 triliun. Mudah-mudahan ini jadi motivasi ya Pak, Bu saudara. Pak SBY itu ada wartawan sambil Enggak apa-apa, ini kan tembus ke medsos itu dan ada usulan juga itu nih Mas Pak akan mencoba mengedit dan untuk diterbitkan buku biografi tentang Haji Tatang. Nanti kita akan koordinasikan dulu ya, untuk menjadi motivasi yang lain agar bisa juga berkembang, bisa juga
mengikuti jejak beliau sebagai pengusaha. Satu pertanyaan terakhir ada? Cukup ya? Oh ada, silakan. Terakhir Bu ya? Hidup juga di diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Rahma. Pak, saya cuma sebagai pedagang kecil ya. Jadi intinya kalau buat saya pribadi, usaha saya ini yang penting buat dapur ngebul gitu Pak. Nah, dengan usia saya sudah 50 tahun ini, sudah 50 tahun lebih ya Pak ya. Saya ingin yang saya inginkan di anak-anak ini, uang yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar uang. Pak, siapa tahu ada trik-triknya itu yang mungkin buat anak saya. Kalau usia saya sih mungkin ya udah nggak mungkin gitu lah Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana uang mengejar kita ya? Jadi berpikir seperti itu ya. Saya selalu kalau jadi pembicara itu yang ngobrol kayak gini itu selalu itu aja yang dibahas. Nah itu yang penting bagi teman-teman yang mau mulai ini. Pertama lihat pasar. Kalau di kuliner tuh masalah apa yang dibutuhkan kata SD tadi jualan tuh dengan berat yang nggak ada saingan gitu. Makin banyak bersaing itu justru pasarnya besar. Ya seperti fried chicken itu kan ratusan. Bagaimana kita bisa bersaing dengan ratusan itu? Karena memang kuenya banyak, pasarnya banyak. Nah, solusinya bagaimana kita bisa menjadi berbeda dengan yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua adalah fokus. Ketika sudah menemukan memilih usaha ini, usaha percikan, itu fokus, nggak boleh sambilan. Saya pernah ngajarin dari A sampai Z, ada kurang lebih 50 orang, bayar 2,5 juta, 7. Saya ngajarin yang satu yang muncul hanya satu. Ya, kenapa? Karena setelah diajarin dia ngajarin lagi adiknya. Ngajarin lagi kepercayaan dia kembali lagi kerja. Ini faktor kegagalan, dia nggak fokus. Yang ketiga, setelah berjalan usahanya, kita harus istilahnya itu menahan kesabaran, menahan kenikmatan. Jangan beli ini, beli itu. Orang kita mah baru maju dikit, beli mobil, beli apa gitu ya. Akhirnya apalagi pinjam bank. Pikiran kita konsentrasinya ke cicilan, usahanya nggak terpikirkan, akhirnya dikejar utang, gagal. Itu faktor. Jadi di situ kebanyakan. Kemudian juga emosi cepat besar, orang cepat banyak yang terkenal. Kami juga dibakar Batman kegagalan. Pada umumnya sering sekali melanda para pengusaha. Jadi harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau pohon itu, kalau saya sebagai Pak Kapol, kalau nanam cangkokan jambu atau tengah tahun lah dari perkembangan, tapi pas digali akarnya itu udah putih-putih nyebar kemana-mana. Akar itu adalah sistem manajemen SDM. Jadi SDM dulu yang kokoh, yang bagus, baru cabangnya muncul, berbuahnya setelah akarnya ini baru keluar. Yang ketiga ada sistem Bu. Jadi kalau sudah tersistem kayak saya ini, kalau saya seandainya umroh gitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, perusahaan tetap jalan karena ada sistem. Jadi uang tetap ngalir. Jadi mungkin itu bagaimana supaya uangnya jadi tidak kan? Ya tadi ciptakan value dulu nilai. Kalau itu jualan bubur, bikin bubur yang terenak. Saya kemarin mendengar ya di YouTube kata pengusaha konglomerat, kalau saya sebutkan namanya pasti tahu. Nggak mungkin katanya visioner dari seorang konglomerat orang Cina. Ya nggak mungkin miskin hidup di Indonesia yang 300 juta. Jualan apa aja pasti laku. Asal mau
aku dan mamanya itu setiap bulan kan. Bahasa sambal jualan ya. Saya jualan sambal tadi kemarin ada bocoran. Wah ini gimana ini umumnya kok begini apa? Sambal 5 miliar, ini supaya motivasi aja. Iya. Nanti tahun ini katanya ada 5 miliar gimana kalau bagi-bagi ke karyawan? Itulah apa namanya klan. Ya. Oke, terima kasih karena datang Ibu bisa disimpulkan ya. Jadi bahwa bisnis ini atau usaha ini ternyata apa namanya banyak tahapan langkah-langkah yang harus diambil ya. Yang pertama adalah menyempurnakan niat dalam usaha, gitu kan. Yang kedua melibatkan diri dalam usaha itu tidak mungkin kalau kita tidak masuk di dalamnya. Jadi kemudian membangun sinergitas, kemudian jejaring, kemudian yang paling utama adalah tadi langit dan bumi Bu ya. Karena keriduan Allah adalah atau ridho orang tua yang menghantarkan kesuksesan anak siapapun, karena ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti mungkin bisa disimpulkan juga oleh Mas Fahrus. Dan sebelum saya akhiri, saya juga 1 menit aja Pak. apa itu? Izin Pak. Ya. Saran masuk ini harapan. Nah harapan kami Pak, karena mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Haji Datang Suharta ini pagi yang mulia ini membawa barokah. Amin. Dan kami tetap mendoakan Pak Haji Datang Suharta karena di komplek ini tidak ada di yang hadir ini tidak ada yang ngantuk Pak. Cukup menarik Bapak, materinya singkat tapi padat. Kami doakan semoga Bapak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir Iya karena iya nah, supaya barokahnya itu bertambah Pak Haji datang, kami ada harapan Pak di Masjid Al Asri ini ya ada salah satu bagian dari toko usaha Pak Dr. Fahrus mungkin sedikit memberikan masukan sepatah dua patah ini Pak Dokter. Kiranya Bapak bisa membuat usaha Bapak cabang di Masjid Al Asri ini Pak. Mungkin dengan menanamkan saham Bapak 100 juta atau 1 tahun ke depan, sehingga nanti kami punya usaha di lingkungan masjid ini sendiri. Kurang lebih mohon maaf itu aja Pak. Baik, luar biasa usulnya, harapannya ya. Nanti kita berikan ruang dan waktu kepada Dr. Fahrus, Mas Fahrus bagaimana sebelum closing statement barangkali ada sesuatu yang disampaikan Mas. Jujur saya speechless Pak. Apa cerita beliau yang dari kepemimpinan. Tapi yang paling saya berkesan adalah karena bakti beliau kepada ibu yang sangat menginspirasi dan motivasi beliau untuk melompat jauh dan sampai sekarang sudah mobilitas 1.300 itu bisa saja yang ada 100. Pabriknya saya sudah berkunjung, ada gasnya luar biasa. Kalau ibu bapak nanti para pelaku UKM ingin berkunjung ke pabrik atau pusat kisah dulu, nanti di KM Solo memfasilitasi berapa bis gitu nanti. Itu unik juga berulang gitu. Dan kita udah cukup. Dan mungkin ada permintaan dari jemaah dan para pelaku UKM dan PKM ya. Dari ke Pak Haji Datang, cuma tidak tersampaikan itu butuh pembinaan, butuh apa bahasa Inggris scaffolding, butuh tangga, butuh pembinaan yang rutin dari Pak Haji sehingga UMKM kita, PKM kita naik kelas. Kebetulan kami ada binaan PKM 27 orang ya Pak Tommy ya, ada beberapa PKM hadir dan UMKM kita ratusan. Yang ini di alam sini 1.200 kakak lebih parah dan pelaku UMKM-nya ratusan. Bagaimana saudara-saudara kita ini pada itu pelaku UMKM kelas, bagaimana skill up usahanya sampai bisa autopilot ya kan. Di sini ada toko usaha kita juga Kang Farid ya, juga sudah ngisi di mana-mana, kemudian juga menebarkan. Kemarin sudah memberikan kepada pengelola
jemaah banyak minta agar forum-forum seperti ini sering-sering. Kemudian permintaan yang lain mungkin dari jemaah. Pak Haji, kita lagi membangun 3 lantai alam asri Islam Center yang utamanya akan digunakan untuk sekitar 218 anak-anak yang menuntut mengaji di kita ya di PPA. Dan mudah-mudahan saya sebenarnya tadi ada kakak mungkin ke Pak Haji, kalau Yusuf Kala menyumbang sekian miliar ke Universitas Islam Internasional Indonesia di Depok itu, beliau membuat Yusuf Kala Library itu mewah sekali, besar sekali. Saya tadi membayangkan kalau Pak Tatang bikin library di Kuningan, Tatang di Suhartas Library itu yang berlevel internasional, banyak masyarakat yang bisa mengakses perpustakaan itu karena wahyu pertama itu oleh Allah diturunkan itu Iqra, membaca. Nah, kelemahan umat Islam ini baik aspek apapun itu karena literasinya kurang. Kalau ada tentang kisah dan tentang sudah pesawat itu yang ini itu akan menjadi amal jariah yang tidak pernah putus. Barangkali itu harapan kami semua, mudah-mudahan insyaallah usaha kita doakan dikabul. Usaha Pak Haji Tatang ya, kita sudah mendengar semua luar biasa dan mudah-mudahan menjadi contoh bagi kita ya, menyemangati kita semua. Barangkali itu saja, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi refleksi dari Dr. Mahrus ya pada kesempatan pagi hari ini. Apapun yang disampaikan oleh Kang Haji Tatang, oleh Mas Mahrus dan semua yang ada dan mengajukan pertanyaan, insya Allah berhikmah, insya Allah hikmah dan benar-benar jadi jalan terbaik untuk membangun usaha. Ada quotes kita hari ini adalah pesan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalilul Tholiban Fajis Tumatluban. Aku hina di saat aku sedang mencari, lalu aku mulia di saat aku sedang dicari. Ini bukan adalah sebuah proses perjuangan ya. Jadi ketika sedang mencari mungkin nampaknya hina, bahkan mungkin ada stigma negatif di masyarakat. Tatkala kita sudah mencapai di tangga kesuksesan, kita melihat bahkan dicari orang di mana-mana. Ini tuh mungkin salah satunya adalah Haji Tatang Swakarsa. Ya, luar biasa. Oke. Dan sebelum saya tutup, closing statement dari Kang Haji Tatang, silakan Kang. Masih muda. Saya kalau harus ngobrol ini untuk para ulama, mulainya dari yang kecil, yang sedikit dulu bisa skala kecil. Kalau sebenarnya punya uang dan kemudian itu pasti hilang. Jadi namanya belajar harusnya pada ada ya. Kita mulai sesuatunya dari yang kecil, pelajari terus sabar dengan usul. Semuanya ada proses. Kalau kayak ujuk-ujuk itu perlu bertanya-tanya. Tapi kalau ada prosesnya soal alamiah dan soal Tuhan. Oke, itu aja. Mungkin mohon maaf jika ada yang saya salah menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses tidak mengkhianati hasil. Demikian dialog kita pagi hari ini bersama Haji Tatang, Honoris Causa Group Indonesia, dan terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Semoga silaturahmi kita adalah silaturahmi yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat untuk kembali melaksanakan aktivitas dan perusahaannya masing-masing semoga lancar dan dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Asri, terima kasih atas kesempatan hari ini. Silaturahmi kita dan bisa bertemu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kesempatan nanti kita juga bisa dipertemukan kembali untuk acara seperti ini. Dan untuk sahabat Masjid Buduli Nurul Islam Parangkawan dan saya Sukarya Yusuf, terima kasih atas kebersamaannya.
Jadi jangan lupa tetap like dan subscribe di Masjid Nurul Islam Nurul Karantawan. Saya dan jangan lupa juga dukung untuk seluruh kegiatan Masjid Nurul Islam Nurul Karantawan. Saya Subhanallah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah acara pada ibadah ini sudah disampaikan sebuah materi yang sangat istimewa. Semoga Bapak Haji Tatang Suwata di lain waktu bisa berkenan untuk mengisi lagi. Dan kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Haji Tatang dan Bapak Moderator. Untuk itu izinkan kami untuk menyampaikan sekedar cindera mata untuk Bapak Haji Tatang dan Bapak Moderator SBY, dan tidak dilihat barangnya atau nilainya, tapi lihatlah dari ketulusan kami. Kepada Ketua DKM Bapak Ustadzian untuk dapat menyampaikan cindera mata dari kita semua untuk Bapak pemateri dan moderator. Yang satunya oleh Bapak Arafah PD untuk Bapak mantan Ketua DKM yang datang. Silakan Bapak Arafah. Minta maaf tidak bertepuk tangan untuk di masjid. Alhamdulillah untuk cindera mata sudah kita saksikan bersama, sudah diserahkan oleh Bapak Ketua DKM. Semoga kita bisa berkelanjutan untuk acara ini. Rencana dan pengurus mengadakan di setiap sebulan sekali, mohon doanya. Dan mohon juga di follow untuk media sosial kami Masjid Al Asri, media sosial kita semua. Ada TikTok, ada IG, dan ada Facebook juga yang namanya Masjid Al Asri. Untuk media sosial ini digawangi oleh tim kita, yaitu Bapak Temi Poten dan Bapak Dadan sebagai gawangnya. Jadi mohon disupport untuk diamalkan bersama-sama supaya dapat memfollow akun-akun media sosial Masjid Al Asri supaya dapat mengikuti update-update info dari kami. Dan marilah kita tutup untuk acara ini dengan bacaan hamdalah sebelum kami tutup. Setelah ini ada acara sarapan bersama ala kadarnya, mohon untuk bisa dinikmati di serambi masjid. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari pembawa acara mewakili seluruh kru dari Masjid Al Asri untuk penyelenggara acara ini. Apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Kita ambil foto bersama dengan Pak Haji Tatang. Ibu silakan foto bersama.
foto bersama. Dan silakan berfoto bersama dokumentasi. Ibu-ibu silakan. Ibu-ibu di depan. Silakan ibu-ibu. Silakan samping kiri juga. Ibu-ibu di depan boleh. Sebelah kiri. Atau silakan. Ibu-ibu duduknya di belakang. Yang baik satu saja. Ada dong satu. Mana ada? Bu Haji ada enggak? 1, 2, 3, ya. Tinggal tadi ibu kabur ibu. 1, 2, 3, ya. Ini. Bebas.